Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita sampai pada peluruan eksponen. Untuk bahasan secara komplit ya, bahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Seluruh buku akan saya jadikan satu playlist ya, secara urut nanti ya. Ini kita sudah sampai di bagian 7, berarti ini bagian 8 dari videonya. Oke. Link playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek. Kita akan bahas peluruan eksponen. Fungsi peluruan ini ya sama dengan pertumbuhan sebenarnya, hanya saja pokoknya itu adalah pecahan ya. Mari kita bahas peluruan eksponen. Fungsi eksponen tidak hanya menggambarkan pertumbuhan yang signifikan dari waktu-waktu ya, tidak hanya pertumbuhan. Fungsi eksponen juga menggambarkan penurunan secara konsisten dari periode waktu-waktu ya. Nah, ini disebut sebagai peluruan eksponen ya, penurunan secara konsisten ini. Perhatikan grafik fungsi peluruan eksponen di bawah ini. Apa perbedaannya dengan grafik pertumbuhan eksponen? Diskusikan dengan teman kalian. Kalau ini peluruan, kalau pertumbuhan seperti ini ya. Nah, kalau pertumbuhan adalah seperti ini ya. Nah, pertumbuhan semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar secara eksponen ya. Kalau segini saja itu linear, garis lurus ya, tapi ini eksponen, garisnya nggak lurus. Kalau lurus seperti linear. Oke. Peluruan adalah penurunan secara ya, konsisten. Oke. Fungsi peluruan eksponen dapat dituliskan seperti ini. Ini adalah rumus dasarnya yang akan kita jadikan sebagai patokan. Dengan A-nya itu, ya, pokoknya ini ya, pokok yang dipangkatkan ini antara 0 dan 1 ya, pecahan. Ya, atau desimal juga bisa ya. Bilangan real tidak 0 ya. X adalah sembarang bilangan real. X sembarang ya, biasanya menunjukkan waktu ya, biasanya, tapi nggak selalu seperti itu. Contoh sekarang. Obat penahan rasa sakit. Penahan rasa sakit disuntikkan pada pasien yang mengalami luka akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikkan adalah 50 mikrogram. Nah, ini Fx adalah N dari A pangkat X. Nah, ini adalah N-nya. 1 jam setelah penyuntikan, artinya dosis tersebut akan luruh dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut terus berulang setiap jam ya, setiap jam nanti ini adalah periodenya ya, 1 jam. Berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam? Bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruan dosis tersebut? Oke. Dosis awal adalah 50 mikrogram ya, ini adalah N-nya ya. Misalkan dosis pada X waktu dilambangkan dengan Fx, maka F0 ya, waktu ke 0 adalah 50, masih awal ya. Waktu ke 1 adalah setengah kali 50, yaitu 25. Waktu kedua setengah kali 25 ya, setengah ini dikalikan ya, setengah kali 25 ya. Hasilnya ini F3 dikalikan setengah lagi ya. Ini artinya F2 ini adalah setengah dikali 50 dikalikan setengah lagi ya, dikalikan setengah lagi. Nah, setengah ini kita kuadratkan dikalikan 50, atau boleh kita balik 50 kali setengah kuadrat ya, dan seterusnya. Ini adalah setengah dikali 50 dikali setengah lagi dikali setengah lagi 2 kali, 3 kali ya. Ini setengah kali setengah dikali setengah dikali 50 ya. Ada 50 pangkat 1/2 pangkat 3, begitu seterusnya. Jadi dosis dalam 1 jam pertama adalah 25 mikrogram, 2 jam tersisa adalah sekian, pada jam ketiga sekian. Nah, kita masuk ke sini. Berdasarkan bagian A, fungsi eksponen dapat menyatakan peluruan dosis obat tersebut dalam tubuh pasien pada jam tertentu adalah ini rumusnya ya. Kita sudah kesimpulan dari temuan kita ya, dari temuan kita adalah ini nanti ya. Dengan X adalah waktu yang dibutuhkan obat tersebut untuk meluruh sebanyak dengan dosis sebelumnya. Jadi
Di sini kalau F-nya 3, di sini pangkatnya juga 3, bisa dilihat dari situ ya. Jadi X di sini dengan X di sini itu nyambung. Oke. Kita lanjutkan di sini ya. Diskusikan dengan mengapa fungsi Fx setengah pangkat X dapat menggambarkan permasalahan di atas ya. Kita simpulkan dari pola ya, disimbolkan dari pola perhitungan ya. Oke, ayo berpikir kreatif. Prediksikan berapa jam yang dibutuhkan sehingga dosis obat tersebut masih ada di dalam tubuh pasien kurang dari 0,1. Nah ya, kurang dari 0,1. Jadi berapa jam yang dibutuhkan tadi, ini latihannya nanti ya, di bawah. Ini kita copy lagi. Kita sudah ada 3 hitung-hitungan ya. Nah di sini kita lanjutkan terus sampai 0,1 ya. Nah, ini kita lanjutkan terus saja perhitungannya ya. Nah, ini bisa kita lanjutkan terus ya. Kita akan sampai sini ya. Ininya kita turunkan. Oke, ini tadi sudah 6,25 ya. Jadi nah ini kalau kita coba menggunakan hitung-hitungannya ya, jadi Fx ini adalah N dari 1/2 pangkat X ya. Fx nya ini diinginkan itu adalah kurang dari 0,1 ya, anggap saja 0,1 gitu aja ya. 0,1 sama dengan di sini N nya tadi mula-mulanya 50 adalah setengah pangkat X ya. Jadi ini kita kalikan silang, 0,1 dibagi 50 adalah 1/2 pangkat X ya. Maka di sini adalah berapa ini? Kita 0,1 ya dibagi 50 ya sama dengan 0,02. 0,002 adalah setengah pangkat X. Nah kita tinggal mencari setengah dipangkatkan berapa biar lebih kecil dari ini ya kan. Nah, lebih kecil dari sini, jadi ini lebih kecil ya. Di sini dibikin jangan sama dengan lebih kecil gitu aja. Nah, lebih kecil. Kita cari X nya. Coba kalau X pangkat setengah ya, X nya ini kan setengah ya, 0,5 kalau dipangkatkan 10 coba. Nah ini sudah memenuhi ya. Kalau dipangkatkan 9, pangkat 9 0,001 kurang ya, masih kurang. Sudah pangkat 9 ya. Jadi saat X sama dengan 9 hasilnya ya, di sini hasilnya ini akan menghasilkan 0,0019 sudah lebih kecil. Coba kita turunkan jadi 8 ya, 0,5 pangkat 8. Nah ini sudah lebih besar ya. Kalau ini 9 ya, kalau F8 tidak memenuhi ya, 0,0039 tidak memenuhi ya. Jadi mulai F9 dan seterusnya F10 memenuhi. Jadi saat X sama dengan 9 ini kita prediksi sudah lebih rendah ya. Jadi dari perhitungan ya, saat X sama dengan 9 sudah lebih kecil dari 0,01 ya. Saat X sama dengan sudah lebih kecil dari bukan 0,01 ya, bukan 0,19. Maaf Pak Ali salah. Pak Ali bayangkan 0,02 0,01 berarti masih salah ini. Kok ini 0,002? Oh enggak sih, ininya hasilnya yang 0,002 ya. Maaf hasilnya salah. Jadi ini sudah dibagi 50 ya. Oke, jadi ini benar.
Kok teringat satunya lagi, maaf. Ini sudah benar, sudah benar. Jadi saat perhitungan X sama dengan sudah lebih kecil dari, ini juga bukan fx juga ya, ini fx per 50 sebenarnya ini ya, per 50. Nah, harusnya gini. Ini 0,009. Nah, ini perbaikannya. Karena ini sudah kita bagi 50 toh. Oke, bukan fx-nya juga. Jadi kesimpulan akhir ya, maaf agak belepotan videonya. Jadi kesimpulan akhirnya kalau x-nya kita masukkan 9 atau lebih besar 9 ya, ini hasilnya sudah lebih kecil dari yang diinginkan, yaitu 0,1 mikrogram ya. Oke, itu ya. Untuk latihan 1.3 Pak Ali akan bahas di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.